Tidak ada siapa-siapa, saya sendiri di atas. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, teman-teman semua bisa lihat, saya sendiri di atas. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, di mana saja pun berada yang saya kasihi di dalam nama Bapa Yeshua Amasya Elohim. Bapak Ibu, kita akan berbincang-bincang santai. Pertama, kita bicara tentang penyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa sampai banyak orang yang menyampaikan kalau menyembah dalam roh dan kebenaran itu harus bersuara? Karena kami yang dipakai oleh Bapa Yeshua Amasya Elohim, penyembah dalam roh dan kebenaran itu tidak menentukan jarak dan waktu. Artinya, kita bisa beribadah di mana saja pun berada, dengan selalu mengendalikan campuran tangan dari Bapa Yeshua Amasya Elohim. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua, mempelai kami ini dipakai oleh Bapa Yeshua Amasya Elohim. Dia kalau menyembuhkan orang, dia berdoa dalam roh, artinya dalam hati. Dan banyak dia menyembuhkan oleh karena kuasa kami berikan kepadanya, kami sertai dia, dan banyak menyembuhkan banyak orang. Karena di depan mata kami, semua orang itu sama. Tidak ada yang beda. Cuma manusia yang membedakan antara satu sama dengan yang lain. Di dalam melayani nama kami, dia turun lapangan, dia berdoa dan menyembuhkan orang di mana saja pun berada. Di jalan, di rumah sakit, dia menyembuhkan. Bahkan orang yang lumpuh, karena kami sertai anak kami ini, dia baru orang lumpuh yang dari kota Brakan terus jalan. Saat itu puji Bapak Yeshua Amasya Elohim, orangnya itu langsung bisa berjalan. Oleh karena apa? Kuasa kami, kuasa Bapak Yeshua Amasya Elohim, Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus, sehingga orang itu berjalan. Dan dia banyak melayani banyak orang, mulai ibu hamil sampai sudah melahirkan, sampai orang yang sakit keras disembuhkan, orang yang sudah sakit 12 tahun disembuhkan. Oleh karena apa? Karena kuasa kami, dia percaya kepada kami, sehingga kuasa kami bekerja dan banyak menyembuhkan banyak orang, termasuk menyembuhkan hamba Tuhan, pendeta. Dia mendoakan semua orang yang ada di seluruh dunia, bahkan mereka disembuhkan oleh karena kuasa mujizat Bapak Yeshua Amasya Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus, sehingga mereka semua disembuhkan, diselamatkan. Bahkan ada yang mau meninggal di rumah sakit, hamba kami ini berdoa. Ada satu cara iblis mengambil nyawa orang. Dia mulai serang pertama pikiran kita nomor 1, kedua
Pikiran nomor satu, ingat, karena iblis pertama dia serang itu pikiran. Kalau dia sudah serang pikiran, berarti orang itu buntut akan pikirannya dan persiapan dia lewat alias meninggal dunia. Dan kedua, mereka menyerang kaki, karena kaki ini yang melangkah. Jadi kalau iblis sudah menyerang begitu, Bapak Ibu harus kuat iman, percaya dan sungguh-sungguh secara pribadi kepada Bapak Yeshua Mesih itu Tuhan Yesus Kristus, dan berpeganglah kepadanya dengan sungguh-sungguh secara pribadi. Dan banyak sekali hamba kami ini menyembuhkan orang. Pertama kami baru pakai dia naik mimbar. Walaupun dia belum nikah, naik mimbar, dia menyampaikan firman kami, membuka tentang alam roh. Dan banyak, yaitu sama teman mereka, yaitu majelis. Dia naik mimbar karena dia terpilih jadi majelis. Tetapi karena teman-temannya iri hati, karena kami memakai dia, sehingga mereka menurunkan dia dari mimbar, alias dia tidak ambil bagian lagi dalam mengkhotbah, karena dia bukan tentang rahasia kami. Tetapi kami tidak tinggal diam, kami menyerang, yaitu dari temannya sama pelayan, karena pelayan itu yang iri hati sama dia. Pelayan itu dia ambil, tapi kami menggugurkannya, anaknya kami bawa. Dan teman-temannya, pelayannya, teman-teman sebagian besar sakit. Tapi puji Tuhan, puji Bapak Yeshua Mesih, anak ini membuka hati dan berdoa kepada Bapak Yeshua Mesih, itu Allah Bapa, dan teman-temannya yang kasih dia dari majelis, akhirnya mereka disembuhkan. Terima kasih Bapak Yeshua Mesih, Engkau selalu mengajarkan yang terbaik bagi hambamu ini. Ya Bapak Yeshua Mesih, jangan orang memuji hambamu ini, biarlah mereka memuji namamu. Hanya kepadamu lah kami memuji dan meninggikan namamu. Hambamu ini adalah manusia biasa yang punya keterbatasan atas pengetahuan ini. Tapi hambamu minta, Bapak, pakai hambamu ini, ajarlah hambamu untuk selalu merendahkan diri, mengucap syukur dalam segala hal, kasih tanpa batas. Dan berikanlah hikmatmu daripadamu ya Bapa dari surga kepada hambamu ini, supaya hambamu bisa melakukan tugasmu, yaitu bersaksi di dunia nyata dan alam roh, dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang di alam roh dan alam nyata. Biarlah namamu selalu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan sampai selama-lama. Hamba kami ini, kami bilang dia adalah bintang timur, karena dia tinggal di timur Indonesia, tempat terbitnya matahari pertama, yaitu di Papua. Dan hamba kami ini mempunyai nama tersendiri, nama dari surga, nama dari kami yang berikan. Tapi nama itu dia tidak bisa berikan kepada yang lain, khusus untuk dia sendiri. Dan kuasa kami menyertai dia sampai saat ini, di mana dia bersaksi, meterai Allah selalu muncul, kuasa Bapak Yeshua melalui cahaya muncul di seluruh tubuhnya. Itu karena kemuliaan dari kami, meterai Allah munculnya dari sini. Itu karena dahsyat kuasa kami. Kuasa kami tidak bisa ditandingi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa kami luar biasa, melebihi daripada segala-galanya. Oleh karena masih ada waktu, kita harus mencari Bapak Yeshua Mesih. Kami buka lagi tentang alam roh. Hamba kami ini, dia melihat di alam roh, pas dia berdoa dalam roh dan kebenaran, tidak bersuara. Dia melihat bahwa si Carlos yang di Teleroma, dia datang kepada dia. Dia menyamar, tapi cahayanya kelihatan. Tapi hamba kami lihat, hamba kami usir di dalam nama kami, sehingga si Carlosnya pergi. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua di mana pun berada, bahwa rohnya Carlos itu sudah bergentayangan, tetapi dia belum muncul secara nyata. Karena hamba kami ini pergi ke Teleroma dengan tubuh surgawi. Periksaan walaupun tubuh dunia di rumah, tapi tubuh surgawi lebih cepat. Dia melihat bahwa Carlosnya masih di dalam peti kaca. Oleh karena itu masih ada waktu, gunakan waktu ini untuk bagi nama Bapak Yeshua Mesih. Jangan pernah putus asa, tetaplah tekun di dalam nama Bapak Yeshua Mesih.
Hamba kami minta kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teman-teman di mana saya pun berada, janganlah memuji namanya, tetapi marilah kita memuji nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yesus Musolehim, Bapa yang mempunyai surga. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teman-teman di mana saya pun berada, kita harus pegang nama itu teguh.